Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munajah Fajriyah dengan NIM O1A1 20098 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metabolisme karbohidrat. Adapun pokok pembahasan dalam materi ini dapat dilihat sebagai berikut. Baik, yang pertama glikolisis. Glikolisis merupakan pemisahan molekul glukosa menjadi dua molekul pirufat yang masuk ke dalam mitokondria, di mana pirufat ini diubah menjadi asetil koenzim A yang masuk ke dalam siklus asam sitrat dan diubah menjadi karbon dioksida dan ion hidrogen dengan pembentukan ATP. Selanjutnya, glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain gluconeogenesis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipogliksemia. Gluconeogenesis adalah senyawa bukan karbon menjadi glukosa dan glikogen. Di bawah ini glukosa dibentuk dari glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim glukosa 6-fosfat. Enzim ini terdapat dalam hati dan ginjal. Selanjutnya, siklus glikolisis. Di siklus glikolisis ini melalui tahapan penggunaan energi dan pelepasan energi. Yang pertama, penggunaan energi. Penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Di sini memerlukan 1 ATP atau menggunakan 1 ATP. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat. Fosfofruktokinase mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 1,6 bisfosfat. Aldose membagi molekul gula fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda dan merupakan isomernya. Dua molekul gliseraldehyde fosfat masing-masing akan masuk ke tahapan glikolisis selanjutnya. Kemudian tahapan pelepasan energi. Thiosfosfat dehidrogenase katalis pemindahan elektron dan H+ dari substrat gliseraldehyde fosfat ke NAD+ membentuk NADH. Glikolisis menghasilkan ATP. Gula telah diubah menjadi senyawa asam organik oleh fosfogliserokinase. Gugus fosfat dipindahkan sehingga menjadi 2-fosfat gliserat oleh fosfogliseromutase. 2-fosfogliserat melepaskan molekul H2O sehingga terbentuk fosfofenol piruvat kinase oleh enolase. Piruvat kinase mentransfer gugus fosfat sehingga menghasilkan 2 ATP lagi. Siklus Krebs merupakan proses kedua katabolisme atau respirasi sel untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Siklus Krebs mengubah asetil koenzim A menjadi energi untuk tubuh dan karbon dioksida sebagai produk sampingannya. Selanjutnya, rantai respirasi atau transfer elektron merupakan perubahan NADH dan FADH2 dari hasil proses sebelumnya yang dikonversi menjadi gradien atau perbedaan konsentrasi ion hidrogen antara matriks dengan ruang intramembran mitokondria. Perubahan konsentrasi ini kemudian digunakan sebagai sumber energi dalam proses kemiosis yang hasil akhirnya adalah ATP. Selanjutnya, hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Reaksi metabolisme merupakan reaksi yang saling berikatan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karbohidrat, lemak, dan protein bertemu di jalur siklus Krebs dengan menambahkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A merupakan bahan baku dalam siklus Krebs yang tujuannya untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, lemak, maupun protein. Metabolisme di dalam tubuh manusia. Yang pertama, proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan oleh satu molekul glukosa. Untuk mengetahui jumlah ATP yang dihasilkan, kita harus mengetahui jumlah ATP yang dihasilkan dan digunakan dalam tahapan respirasi aerob. Yang pertama, glikolisis. Tahapan glikolisis melalui tahapan penggunaan energi dan pelepasan energi. Tahapan penggunaan energi yaitu yang pertama, penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini diubah menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat. Fosfofruktokinase
mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 1,6 bifosfat. Aldose membagi molekul gula fruktosa 1,6 bifosfat ini menjadi dua molekul gula yang berbeda dan merupakan isomernya. Dua molekul gliseraldehid fosfat masing-masing akan masuk ke dalam tahapan glikolisis selanjutnya. Kemudian tahapan pelepasan energi. Triosafosfat dehidrogenase mengkatalis pemindahan elektron dan H+ dari substrat ke NAD+ membentuk NADH. Glikolisis menghasilkan ATP. Gula telah diubah menjadi senyawa asam organik oleh fosfogliserokinase. Gugus fosfat dipindahkan menjadi 2-fosfogliserat oleh fosfogliseromutase. 2-fosfoglykoserat melepaskan molekul H2O sehingga terbentuk fosfofenol pirufat kinase oleh enolase. Pirufat kinase mentransfer gugus fosfat sehingga menghasilkan 2 ATP lagi. Dalam proses glikolisis ini menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Dalam satu NADH-nya terdapat 3 ATP, berarti glikolisis ini menghasilkan energi sebanyak 8 ATP. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Reaksi pertama dari dekarboksilasi oksidatif diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil koenzim A, CO2 dan NADH. Oleh karena itu, pada tahap glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil koenzim A, 2 molekul CO2 dan 2 molekul NADH yang masing-masing berisi 3 ATP. Berarti dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 6 ATP. Selanjutnya siklus Krebs. Siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH yang masing-masingnya berisi 3 ATP dan 2 FADH yang masing-masing berisi 2 ATP. Sehingga siklus Krebs menghasilkan energi sebanyak 24 ATP. Glikolisis menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Dalam satu NADH terdapat 3 ATP, berarti glikolisis menghasilkan energi sebanyak 8 ATP. Dalam dekarboksilasi oksidatif atau perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A menghasilkan 2 NADH yang masing-masing berisi 3 ATP, berarti menghasilkan 6 ATP. Siklus Krebs menghasilkan 6 NADH yang masing-masing berisi 3 ATP dan 2 FADH yang masing-masing berisi 2 ATP, sehingga siklus Krebs menghasilkan energi sebanyak 24 ATP. Rangkaian proses respirasi aerob menghasilkan 38 ATP, namun 2 ATP telah digunakan dalam proses glikolisis, sehingga hanya 36 ATP yang dihasilkan oleh satu molekul gula. Selanjutnya proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan oleh satu molekul glukosa. Sama seperti sebelumnya, untuk mengetahui jumlah ATP yang dihasilkan, kita harus mengetahui jumlah ATP yang dihasilkan dan digunakan dalam tahapan respirasi anaerob. Yang pertama, glikolisis. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, glikolisis ini menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya, metabolisme pirufat. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi laktat. Perubahan tersebut mengubah NADH menjadi NAD. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dalam reaksi ini membutuhkan 2 NADH. Glikolisis menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Dan dalam metabolisme pirufat secara anaerob ini memerlukan 2 NADH, sehingga rangkaian proses glikolisis anaerob ini menghasilkan 2 ATP saja. Demikianlah presentasi saya hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.